Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dia Syifaatul Zahra dengan NIM 2008203060, mahasiswi Perbankan Syariah B semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai cryptocurrency dan blockchain. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu cryptocurrency dan blockchain. Aset kripto adalah salah satu bentuk aset digital. Kata kripto sendiri berasal dari kata kriptografi yang merupakan teknologi untuk menyembunyikan informasi tertentu dengan algoritma matematika. Aset kripto dapat digunakan untuk banyak hal, mulai dari membeli kopi, tiket pesawat, mobil, atau bahkan sekedar mengirimkannya ke teman dan keluarga di luar negeri. Lalu, apa sih perbedaan aset kripto dengan uang elektronik yang ada pada berbagai aplikasi keuangan yang juga bisa digunakan untuk bertransaksi? Saat menggunakan aplikasi dompet digital yang banyak digunakan saat ini memerlukan otoritas sentral untuk memverifikasi transaksi. Otoritas ini memutuskan apakah kamu boleh atau tidak boleh membelanjakan uang itu. Beberapa layanan dapat membekukan jika menganggap perlu aset kripto, di sisi lain bekerja tanpa otoritas sentral. Jadi uang dapat langsung ditransaksikan antara pengguna tanpa ada lembaga penengah, tidak ada otoritas sentral, berarti tidak memiliki kebebasan untuk menyimpan atau mengirim atau menerima uang. Aset kripto menggunakan teknologi yang disebut sebagai blockchain. Blockchain sebenarnya hanyalah database yang tidak dapat diganti atau diubah, akan tetapi hanya dapat menambahkan data dalam database ini, tetapi tidak dapat menghapus atau mengubahnya di masa mendatang. Masing-masing data ini dikelompokkan ke dalam struktur yang disebut blok, yang kemudian dihubungkan dengan blok-blok sebelumnya. Blok-blok tersebut melalui sidik jari digital yang disebut hash, sehingga membuatnya sangat mudah untuk dideteksi jika seseorang mencoba untuk menipu, mengubah, atau memodifikasi transaksi sebelumnya. Karena setiap blok terhubung seperti rantai, itulah mengapa database ini disebut blok. Blok lain memastikan tidak ada yang dapat memanipulasi riwayat transaksi pada masa lalu. Saya akan menjelaskan lagi manifestasi penting dari teknologi blockchain, yaitu Bitcoin. Lalu apa sih aplikasi blockchain selanjutnya? Nah, terdapat 8 aplikasi. Yang pertama itu ada Rekeningku, yang kedua ada Binance, yang ketiga ada Toko Kripto, yang keempat BitToko, yang keempat Pintu, yang kelima Indodex, yang ketujuh Thrift, dan yang ke-8 Zipmax. Nah, apa sih alternatif aplikasi dari teknologi blockchain yang mendasari untuk jasa keuangan? DeFi, seiring dengan menghangatnya perbincangan tentang mata uang kripto, teknologi Decentralized Finance atau DeFi kian memantapkan posisinya sebagai masa depan jasa keuangan. Meski kerap dicibir sebagai tren sesaat, eksistensinya sebagai komplement maupun substitusi jasa keuangan konvensional malah semakin populer. DeFi diklaim sebagai revolusi besar dalam peradaban manusia setelah era berburu, meramu, bercocok tanam, kemudian masuk pada era industrialisasi. Kini peradaban manusia memasuki ambang baru, yakni era digitalisasi. Segala aktivitas manusia hingga kepemilikan aset dilakukan dalam bentuk digital. Karenanya, revolusi jasa keuangan pun mengalihkan otoritas penerbitan mata uang yang semula hanya dimiliki bank sentral, kini terdesentralisasi. Di masa depan, bukan tidak mungkin seluruh aktivitas keuangan dan kepemilikan aset dilakukan dalam protokol DeFi. Entah merupakan terobosan yang baik atau justru semakin rapuh, dunia keuangan melangkah pasti ke arah digital dengan otoritas yang terdesentralisasi. Apalagi pada saat pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak tahun lalu memang mengubah banyak hal seperti pola hidup dan kebiasaan manusia. Pembatasan sosial diberlakukan seluruh negara di dunia, membuat
Manusia lebih banyak beraktivitas di dalam rumah dengan menggunakan platform digital. Platform digital menjadi primadona bagi tiap perusahaan yang tetap berupaya bertahan hidup di tengah situasi pandemi. Devi berevaluasi dari sekedar alternatif pembayaran menjadi primadona baru, instrumen investasi banyaknya terobosan yang membuat opsi keuangan digital tampak menarik. Kemudian seiring dengan banyaknya pengguna Devi masa depan, sistem ini akan terus berinovasi. Layar-layar Devi pun dibutuhkan untuk menopang sistem yang telah ada agar dapat tetap memberi peluang atau inovasi. Lalu ada beberapa kategori teknologi blockchain yang akan berdampak pada industri keuangan, yaitu teknologi blockchain berpotensi mengurangi biaya dan waktu secara signifikan pada transaksi perbankan lintas batas negara, meningkatkan efisien bank tetapi memberi tekanan pada pendapatan non-jasa atau fee-based income. Dalam laporan Moody Investor Service Teknologi, blockchain membuka transaksi lintas batas lebih cepat dan lebih murah. Ini bisa menjadi kredit positif bagi bank karena meningkatkan efisiensi dan jadi kredit negatif karena menekan fee-based income. Blockchain memiliki potensi secara substansial mengubah cara berbagai macam layanan keuangan dijalankan. Bank bisa memanfaatkan secara signifikan perbankan dan implementasi teknologi blockchain dalam hal meningkatkan efisien, menghemat biaya, dan pengurangan risiko. Tetapi, adopsi teknologi ini juga akan membatasi biaya pemrosesan, komisi, dan keuntungan dari transaksi valuta asing akan menentukan pendapatan. Perbankan Swiss yang paling terasa sangat dampak negatifnya terimplementasi teknologi blockchain ini, 50% pendapatannya berasal dari fee-based income. Kemudian diikuti perbankan dari Italia, Kanada, dan Israel, di mana 35% pendapatan berasal dari fee-based income. Sementara itu, perbankan di Asia Pasifik serta beberapa negara di pinggiran Eropa yang lebih kecil relatif lebih sedikit pengaruhnya. Disrupsi teknologi pendukung mata uang digital atau cryptocurrency seperti Bitcoin ini paling banyak dirasakan pada bank perbankan yang berada di Britania Raya, Belgia, dan Swiss karena banyak melakukan transaksi lintas batas. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.